Tapi saya, karena sudah mengikuti ini sejak lama, saya kira mungkin saat ini yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang itu sudah bisa memenuhi pasal 156 dan juga pasal 256 KUHP tentang mengganggu ketertiban umum ya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan oleh teman-teman di Barreskrim. Sudah terbuka sehingga unsur-unsur pasal yang penistaan agama ya 156A KUHP nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Kodri itu sudah terpenuhi menurut saya. Kemungkinan hari Senin akan dipanggil untuk klarifikasi. Kemungkinan kalau tidak hadir, Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Ya mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak, mudah-mudahan nanti diputuskan hari Selasa. Pemanggilan terhadap Panji Gumilang Pak ya? Pemanggilan klarifikasi. Klarifikasi. Selain yang bersangkutan sudah ada belum Pak saksi yang sudah diperiksa? Saya yakin penyidik sudah melakukan klarifikasi kepada beliau, tentunya saksi-saksi yang lain sudah dilakukan pemeriksaan. Kalau dia terkoneksi dengan kelompok NII KW9 misalnya, iya. Memang iya, banyak sekali bukti-bukti dan bahkan sudah ada 35 orang yang ditangkap oleh Densus 88 yang dalam pemeriksaan mengaku terafiliasi dengan Panji Gumilang dan Al Zaitun. Ada satu pelanggaran yang paling fatal yang dilakukan oleh Panji Gumilang ya di Al Zaitun karena menyangkut persoalan akidah, yaitu yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah. Makanya saya ketika mereka melakukan ucapan dalam khutbah mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, ini menurut saya pikir itu bukanlah suatu kesengajaan, hanya kesalahan ucap. Tapi ternyata di setiap khutbah orang-orang di Al Zaitun mengatakan hal yang sama. Peluang Panji Gumilang lolos dari jeratan hukum semakin sulit. Ada 3 pasal yang kemungkinan akan menjerat Panji. Total ancaman 3 pasal tersebut bisa lebih dari 20 tahun kurungan penjara. Panji Gumilang dinilai sangat berbahaya. Pasalnya, Komjen Pur Ito mengaku pernah melakukan penyelidikan kepada Panji Gumilang. Panji dapat merubah pemikiran seseorang menjadi jahat, seperti melakukan perampokan, tanpa rasa bersalah sama sekali. Saya pernah memasukkan orang ke sana ya. Jadi orang itu masuk, kemudian dikumpulkan dalam satu bus, kemudian dia masuk, diajak keliling pondok pesantren, dikatakan itu misalnya sapi punya siapa, punya kita, itu punya siapa. Nah sehingga ada beberapa kasus di mana kebetulan asisten rumah tangga itu mengambil barang milik majikannya dengan tidak ada perasaan salah, karena ternyata setelah diteliti latar belakangnya yang bersangkutan itu adalah dulu pernah dididik di Ponpes Al Zaitun. Itu menjadi catatan. Memang sulit bagi kami untuk bisa menerapkan pasal pidana saat itu yang dikaitkan dengan pondok pesantren, karena tentunya ini kan harus ditangani secara lintas sektoral. Dan saat itu yang kita lakukan adalah pendataan bersama teman-teman dari Intelkam, kemudian juga dengan Pemda ya, sehingga pada saat penerapan yang bersangkutan itu dengan pasal pemalsuan ya dokumen daripada yayasan tersebut, itulah yang bisa kita lakukan. Sementara pada saat itu Mbak Caca, yang kami tahu itu kalau untuk pendidikan agamanya masih tidak ekstrim sekarang ya. Kalau saya lihat sekarang mereka kan sudah melakukan tindakan yang misalnya mengatakan Al-Quran bukanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya karangan Nabi Muhammad SAW. Yaitu suatu hal yang sudah jelas masuk dalam unsur penistaan agama. Kemudian juga tidak lazim ya norma tata cara beribadat. Tentunya itu juga akan menjadi masukan dari saksi ahli yang akan kita ambil dari MUI ya, ataupun daripada tokoh agama. Dan juga masalah salat ya, Idul Fitri, di mana istrinya ada di depan, kemudian jarak safnya itu jauh-jauh. Saya kira itu nanti akan menjadi masukan dari MUI untuk bisa menentukan pasal apa yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Barreskrim Polri akan melakukan gelar perkara terhadap laporan kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Status hukum Panji Gumilang akan ditentukan usai gelar perkara tersebut. Ada 3 ancaman hukum yang dapat dikenakan atas perbuatan Panji Gumilang, yaitu: pertama,
delik penodaan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Pernyataan bahwa Al-Quran adalah ucapan Nabi dan bukan kalam ilahi menjadi bukti termudah untuk menjeratnya. Belum lagi penyalahgunaan pelaksanaan syariat, seperti salat, azan dan eksploitasi sedekah. Ancaman hukum maksimal 5 tahun penjara. Kedua, delik pelanggaran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, khususnya pasal 28 ayat 1 dan 2. Ungkapan Panji Gumilang yang disebar melalui media elektronik yang berkaitan dengan bohong dan penyesatan telah merugikan konsumen. Arogansi kebencian atau permusuhan berbasis sara pun telah dilakukan. Ancaman hukum untuk ini maksimal 6 tahun penjara. Ketiga, delik membuat keonaran, sebagaimana diatur UU Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 14 Ayat 1. Panji Gumilang yang berdusta atas Al-Quran dan syariat Islam telah menimbulkan keresahan atau keonaran umat. Kecaman, kutukan dan aksi-aksi demonstrasi menjadi bukti terjadinya keresahan dan keonaran tersebut. Lumayan, ancaman hukum perbuatan ini maksimal 10 tahun. Betapa sulitnya bagi Panji Gumilang untuk menghindar dari fakta perbuatan melawan hukum tersebut. Sikap arogan dan banyak mengeles akan menyulitkan diri dan pelindungnya juga akan sulit untuk bertahan. Dalam hal penindakan ini, aparat penegak hukum hanya akan menindak pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Mahfud menegaskan, akan menjamin para santri di Ponpes Al Zaitun tidak akan terlibat dalam kasus Panji Gumilang. Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrowi, juga mengungkapkan bahwa penyimpangan ekstrim yang dilakukan Panji Gumilang ini baru dilakukan akhir-akhir ini. Entah faktor apa yang dapat membuat Panji Gumilang berani untuk menyelewengkan agama Islam. Ini ada satu hal yang offside dari Al Zaitun belakangan ini, karena begini, saya banyak mengenal alumni dari Al Zaitun ya, terutama di dekade tahun 2010 sampai 2015 kurang lebih. Ini saya mengenal beberapa alumninya. Menurut saya alumninya biasa-biasa saja. Mereka tidak nyeleneh seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang belakangan ini. Artinya Panji Gumilang ini seolah-olah dia mengalami metamorfosis, dia mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya kognitif yang kemudian akhirnya keyakinan-keyakinan akidahnya pun tergerus gitu. Nah, ini menjadi penting untuk diluruskan dan ada campur tangan dari negara, karena setahu saya dulu Al Zaitun tidak seperti itu.